Ya, kalau semuanya sudah siap, kita mau angkat satu pujian. Yesus sahabatku. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sangat mengasihi kita. Dia telah menebus kita dari dosa, menyelamatkan kita, dan Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan
kehidupan kita. Oleh sebab itu adik-adik, saat ini dalam kesempatan yang indah ini kita mau tinggikan Tuhan. Kita agungkan Dia dengan pujian dalam kasih-Mu Bapa. Dalam kasih-Mu Tuhan, lebih dalam dari apapun, besar-besar kasih-Mu Bapa, lebih besar dari apapun. Mengasihi-Mu, aku mencintai-Mu, Yesus Juru Selamatku, selamanya Yesus Tuhanku. Dalam kasih-Mu Tuhan, lebih dalam dari apapun, besar-besar kasih-Mu Bapa, lebih besar dari apapun. Mengasihi-Mu, aku mencintai-Mu, Yesus Juru Selamatku, selamanya Yesus Tuhanku. Dalam Kamu Tuhan, lebih dalam dari apapun, besar-besar kasih-Mu Bapa, lebih besar dari apapun. Aku mengasihi-Mu, aku mencintai-Mu, Yesus Juru Selamatku, selamanya Yesus Tuhanku. Dalam Kamu Tuhan, lebih dalam dari apapun, besar-besar kasih-Mu Bapa, lebih besar dari apapun. Aku mengasihi-Mu, aku mencintai-Mu, Yesus Juru Selamatku, selamanya Kau Yesus Tuhanku.
Berkati kami semua yang ada ya Tuhan, baik anak-anak yang di rumah, kiranya Engkau berkati lewat firman. Kami mau siapkan hati kami mau buka telinga kami akan duduk dengan tenang ya Tuhan di saat firman Tuhan disampaikan. Tuhan Yesus, terima kasih berkati kami anak-anak-Mu yang ada di rumah untuk terus rindu mendengarkan firman-Mu. Siapkan hati kami ya Tuhan, kami mau siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik sekalian, kita kan sudah tadi memuji, memuliakan nama Allah. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-41 sampai yang ke-46. Mungkin adik-adik semua sudah tahu ceritanya, atau jika belum tahu, kakak ceritakan secara sederhana ya. Dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat ke-41 sampai 47 itu bercerita tentang kehidupan jemaat mula-mula. Kehidupan jemaat mula-mula itu adik-adik sekalian, itu seperti cerita seekor semut. Pernah dengar semut ya, atau pernah lihat semut ya? Semut itu ketika musim panas tiba, mereka pasti mengumpulkan makanannya. Dan ketika musim hujan tiba, mereka tidak akan kelaparan. Kenapa? Karena mereka sudah mengumpulkan makanan pada musim panas, sehingga musim hujan mereka bisa tetap hidup, menikmati makanannya, saling berbagi antara satu dengan yang lainnya dikala musim hujan tiba. Nah, begitu juga adik-adik, ketika jemaat mula-mula dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua itu, cara hidup jemaat mula-mula itu memiliki 3 ciri-ciri adik-adik sekalian. Diingat ya, ciri-ciri yang pertama adalah ciri-ciri jemaat mula-mula yang pertama adalah mereka itu satu iman. Kakak akan bacakan ya di ayat yang ke-44, kakak akan bacakan. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ayat yang ke-42 dikatakan, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Nah, adik-adik sekalian, ciri-ciri jemaat mula-mula yang pertama, mereka satu iman. Apa sih satu iman? Satu iman dikatakan di situ, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Ayo, siapa yang tahu rasul-rasul? Ada Rasul Paulus, ada Rasul Petrus, ada Rasul Yohanes, dan lain-lain. Nah, jemaat mula-mula itu adik-adik, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka mendengarkan firman Tuhan, bukan hanya mendengarkan firman Tuhan, tapi mereka juga melakukan firman Tuhan. Nah, jadi adik-adik sekalian, pelajaran yang pertama, kita juga harus tekun mendengarkan firman Tuhan, baik itu yang disampaikan oleh Kak Olpi, baik itu yang disampaikan oleh Tante Mishen, Kak Daud, dan lain-lain. Kita harus tekun mendengarkan pengajaran firman Tuhan. Itu yang pertama adik-adik ya. Nah, yang kedua itu, apa sih ciri-ciri jemaat mula-mula yang kedua? Yang pertama tadi satu iman, masih ingat ya. Yang kedua adalah bukan hanya satu iman, tetapi juga satu kasih. Satu apa? Ya, satu kasih. Kakak akan bacakan di ayat yang ke-45. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, adik-adik sekalian, jemaat mula-mula ini adalah jemaat yang saling mengasihi. Artinya kasih mereka itu satu. Ada yang menjual hartanya, dulu itu rumah atau mungkin emas-emas, dijual bagi yang berkecukupan itu atau bagi yang orang-orang kaya dahulu. Mereka menjual tanahnya, mereka menjual emasnya, menjual hartanya, dan membagi-bagikannya kepada jemaat-jemaat, kepada orang-orang yang kekurangan adik-adik sekalian. Jadi jemaat mula-mula ini merupakan jemaat yang satu kasih, saling membantu antara satu dengan yang lainnya. Itulah ciri-ciri jemaat mula-mula. Nah, adik-adik sekalian, apa sih pelajaran kedua yang bisa kita ambil?
tadi adalah satu iman. Yang kedua itu pelajaran yang bisa kita ambil adalah satu kasih. Artinya kita juga harus saling tolong menolong, saling membantu antara satu dengan yang lainnya. Jikalau adik-adik punya teman-teman yang susah, dibantuin ya. Atau jikalau adik-adik punya teman-teman yang mungkin nggak makan hari ini, kalau adik-adik punya makanan, dibagi makanannya. Atau mungkin ada teman-teman adik-adik yang tidak bisa mengerjakan tugas, dibantu ataupun diajari. Karena apa adik-adik sekalian? Karena itu merupakan ciri-ciri umat Tuhan, atau ciri-ciri jemaat Tuhan, atau ciri-ciri anak-anak Allah yang percaya kepada Yesus. Jadi adik-adik sekalian, mulai hari ini saling membantu antara satu dengan yang lainnya ya. Ditolong teman-temannya yang lagi kesukaran ya. Itu poin yang kedua. Nah, untuk poin yang terakhir adik-adik sekalian, sebagai poin yang terakhir, yang pertama tadi, apa ciri-ciri jemaat mula-mula? Yang pertama adalah satu iman, bertekun dalam mendengarkan firman Tuhan. Yang kedua adalah satu kasih, artinya saling membagi antara satu dengan yang lainnya, saling menolong antara satu dengan yang lainnya. Dan yang ketiga adalah satu kesukaan. Kakak akan bacakan ya, di ayat yang 47, ayat yang terakhir. Di ayat yang ke-47, sambil memuji Allah, dan mereka disukai oleh semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Nah adik-adik sekalian, ciri-ciri jemaat mula-mula atau jemaat Tuhan adalah mereka satu kesukaan. Kesukaannya itu apa sih? Kesukaannya itu nggak belanja loh. Kesukaannya itu bukan jalan-jalan. Kesukaannya itu bukan shopping. Tapi kesukaannya itu adalah memuji Tuhan, artinya bermazmur, artinya memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan juga berkumpul untuk memecah-mecahkan roti. Itulah kesukaan dari jemaat mula-mula. Nah adik-adik sekalian, boleh saja kesukaan kita itu jalan-jalan, boleh saja kesukaan kita itu makan-makan makanan yang enak dan lain sebagainya. Seperti Kak Ferry yang suka makan enak-enak sampai sekarang ya, adik-adik tahu ya seperti itu ya. Nah adik-adik sekalian, kesukaan kita boleh saja itu, tapi dari kisah Rasul ini, kesukaan kita juga itu adalah salah satunya memuji, memuliakan nama Tuhan. Jangan lupa bernyanyi ya, jangan bernyanyi yang galau-galau, tapi bernyanyi untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Nyanyi lagu-lagu rohani loh adik-adik sekalian. Itu merupakan ciri-ciri jemaat mula-mula. Kesukaan mereka adalah untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita akan ulangi semuanya adik-adik ya. Ada 3 poin yang kakak sampaikan hari ini. Ciri-ciri jemaat mula-mula yang pertama, satu iman, artinya tekun dalam mendengarkan firman Tuhan. Yang kedua, satu kasih, artinya saling memberi atau saling menolong antara satu dengan yang lainnya. Dan yang ketiga adalah satu kesukaan, yaitu kesukaannya untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Demikian firman Tuhan yang bisa kakak sampaikan adik-adik sekalian. Tetap semangat dan tetap tekun di dalam mendengarkan firman Tuhan. Dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Nah, anak-anak, kalian sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Semoga firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Daud tadi dapat menjadi berkat dan bermanfaat buat kalian semua. Nah, untuk tugas minggu ini, kalian membaca dari Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Carilah 10 kata yang menggambarkan ciri jemaat mula-mula. Kita ulangi ya, tugas kalian adalah membaca dari kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Carilah 10 kata yang menggambarkan ciri jemaat mula-mula. Ya. Untuk tugas dikumpulkan seperti biasa dalam bentuk video, bisa dikirim lewat WA ataupun FB PPT. Untuk orang tua, mohon dibimbing dan dibantu anak-anaknya untuk mengajarkan tugas hari ini. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhan, Engkau kekuatan dan mazmurku.
bersyukur.